Kapan dan untuk apa Lemmasa dibentuk? Berikut beritanya. Awalnya itu Lemmasa itu dibentuk tahun 1992 dan didirikan menjadi sebuah lembaga adat yang sah itu nanti tahun 1994 dan diresmikan secara resmi menjadi sebuah lembaga adat yang punya legalitas itu tahun 1996. Jadi lembaga adat Sukamume atau Lemmasa itu dia berbicara masalah semua hal yang terjadi di Tanah Musa Bumi Kamoro, khususnya di bawah cengkeraman, ketidakadilan yang sudah dilakukan oleh Freeport McMoran dengan pemerintah Indonesia semenjak tahun 1967, kontrak karya pertama yang tidak melibatkan Sukamume dan Kaporo sebagai pemilik hak wilayah, gejolak masyarakat Kampung Wa dan sekitarnya tahun 1973 yang membuat sampai nanti tahun 1974 itu melahirkan Januari Agreement. Dan isi dari JA atau Januari Agreement 1974 itu berbicara masalah batas wilayah yang nanti Freeport ambilnya di mana, punya tempat berkebun dan lain-lain di mana, itulah disepakati. Dan di dalam sebuah kesepakatan Januari Agreement itu sudah saling menguntungkan, tetapi implementasi tidak ada. Malahan 19 itu mulai gejolak orang Amungme dengan militer dan seterusnya. Itulah sebenarnya salah satu tujuan daripada dirikan lembaga adat masyarakat Sukamume atau disebut Lemmasa. Nah, jadi sesudah Lemmasa ini dibentuk oleh tokoh-tokoh Amungme di bawah pimpinan Bapak Tombianal. Itu Lemmasa itu sebuah lembaga adat yang berbicara masalah bagaimana kebersamaan, kekompakan Sukamume dan Kamoro di wilayah Musa. Kemudian nanti tahun 1996, pada waktu 1996 itu Freeport meluncurkan dana 1% kepada masyarakat di Mika melalui program PWT2. Program PWT2 ini tetapi karena program ini juga tidak dirancang, tidak disepakati, tidak ada juga di dalam program Januari Agreement. Akhirnya masyarakat Amungme di bawah Lemmasa mengatakan kami tidak, dan mereka mengatakan tolak karena menurut orang Amungme kalau melakukan sebuah hal-hal seperti meluncurkan dana 1% atau Freeport membuat hal-hal yang baik untuk masyarakat, sepakati atau mengacu pada Januari Agreement. Tapi hal itu tidak mengacu pada Januari Agreement, dan untuk memunculkan dana 1% ini juga ada konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat dengan TNI Polri, masyarakat dengan Freeport, TNI Polri dengan Freeport, dan hal-hal ini yang membuat Lemmasa tolak. Karena Lemmasa rasa bahwa kami tidak minta uang, kami tidak pernah ada kesepakatan untuk kita minta dana 1%, tapi kita bicara hal itulah. Dan pada saat Lemmasa mengatakan tolak dengan dana 1% ini, disitulah sebagian dari tokoh-tokoh Amungme yang ada itu dimanfaatkan lagi oleh militer Indonesia dengan PT Freeport Indonesia untuk bagaimana masyarakat terus dibungkamkan, masyarakat terus dipancing untuk tetap menerima. Nah, akhirnya pada saat begitu Lemmasa, pimpinan tertinggi Bapak Tombianal sebagai pendiri Lemmasa mengatakan tolak. Disitulah pada waktu itu kebetulan yang direkturnya itu Bapak Alvaro, Bapak Andreas Angaibak yang memiliki latar belakang sebagai sersan dari Kabupaten Fakfak. Disitulah beliau dipaksa oleh militer Indonesia dengan Freeport untuk harus menerima. Nah, tapi karena secara adat Lemmasa sudah katakan tolak, di
Disitulah Yayasan Amung Kalpia dibentuk dengan direkturnya Bapak Andreas Sangaibak, dan disitulah beliau menerima dana 1% itu mewakili Sukabumi. Sesudah begitu beliau menerima dana 1% itu mewakili Sukabumi, akhirnya Lemasa terus dipantau. Nah, karena begitu terjadi, akhirnya Lemasa mulai kembali lagi, dan tahun 1998 ada musyawarah besar Lemasa di Komkilama. Di dalam Lemasa musyawarah besar itu diputuskan 4 resolusi lembaga adat Sukabumi. Yang pertama berbicara masalah HAM, bagaimana Freeport mampu mengungkapkan pelanggaran HAM yang sudah dilakukan sejak awal pertama hingga tahun 1996 yang dilakukan. Kedua, berbicara masalah sumber daya alam, berbicara masalah alam, lingkungan, semua yang dirusak oleh Freeport, bagaimana Freeport dan pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah-masalah itu terhadap Sukabumi. Yang keempat, disepakati masalah Sukabumi melalui lembaga adat yang disponsori oleh NGO akan melakukan gugatan PT Freeport Indonesia ke Amerika Serikat di tempat induk dari PT Freeport Indonesia, Freeport McMoran. Dan yang keempat, Lemasa putuskan untuk harus melakukan dialog nasional antara Sukabumi, Freeport, dan pemerintah Indonesia. Sesudah begitu diterbitkan 4 resolusi ini, itulah Lemasa, kehidupan Lemasa, status Lemasa itu sudah mulai diancam oleh pantauan kapitalis untuk Freeport dengan kolonial Indonesia yang berdampak Lemasa menjadi 2, Lemasa menjadi 3, Lemasa menjadi 4, Lemasa menjadi yayasan, Lemasa menjadi lembaga yang terjadi dari tahun ke tahun sampai yang hari ini, sehingga hingga tahun 2021. Jadi kesannya yang mau disampaikan pada channel ini adalah kita sebagai generasi Amung dan Kamoro dan orang Mimika secara umum, kita harus berbicara supaya lembaga adat ini harus dibangkitkan kembali, dan kita harus berbicara cari solusi dengan Freeport, cari solusi dengan pemerintah Indonesia, cari solusi supaya bagaimana tentang masa depan kami, masa depan generasi kami, supaya hal-hal yang selalu berhubungan dengan hal-hal ini bisa diselesaikan dengan cara-cara demokrasi. Seperti itu yang saya bisa sampaikan, dan ikut terus bagaimana sesudah peluncuran dana 1%, berapa yayasan dibentuk, dampaknya apa, untuk naruhinya apa, tetap di channel Tanah Musa Kamoro. Shalom dan Tuhan berkati.